teman-teman semua, apa kabarnya? Aku harap semuanya lagi ada dalam keadaan yang baik ya. Bareng sama aku, Syara Natalia, Gembala Oikos dari area GoTNT. Sekarang kita mau sama-sama belajar suatu hal yang baru lagi ya lewat GoTNT online sharing kali ini. Hari ini kita mau sama-sama membahas tentang makanan rohani. Sebelum itu aku mau tanya teman-teman dulu nih, kapan teman-teman terakhir baca atau dengar firman Tuhan? Boleh dari saat teduh, ibadah, komsel, apa aja. Yang penting firman Tuhan tuh kapan nih terakhir dengernya. Terus coba inget-inget tentang apa tuh firman Tuhannya. Bahas tentang apa. Masih inget? Yang masih baru-baru ini mungkin masih inget ya bahas tentang apa. Kalau aku tanya bulan lalu, ada dengerin firman Tuhan apa aja? Ada yang masih inget gak? Udah mulai lupa-lupa nih kayaknya. Kalau firman Tuhan tahun lalu, apalagi ya pasti udah lupa dengerin apa aja. Nah terus pertanyaannya adalah, berarti penting gak sih sering-sering dengar firman Tuhan kalau baru bentar aja udah lupa-lupa gitu? Pasti ada nih teman-teman dari kecil udah diajak ke gereja, sampai sekarang pun masih ibadah ke gereja terus, dengar firman Tuhan tiap minggu. Penting gak sih bertahun-tahun dengar firman Tuhan kayak gitu? Kalau hari ini juga udah lupa? Nah itu yang kita mau bahas ya di sharing kali ini. Ternyata firman Tuhan itu bukan cuma masalah ingat-ingat aja loh teman-teman. Cuman karena kita lupa bukan berarti jadi sia-sia. Kalau sekarang pertanyaannya kita ubah gimana? Teman-teman masih ingat tahun lalu makan apa aja? Kayaknya udah pada gak inget ya, kemarin makan apa aja belum tentu pada inget. Terus kalau kita gak inget, apa itu berarti semua makanan yang kita makan di tahun lalu itu gak penting? Semuanya sia-sia? Tentu enggak dong ya. Makanan yang kita makan di tahun lalu itu mungkin udah gak bisa kita ingat. Tapi di waktu itu, makanan itu kasih kita kekuatan buat ngejalanin hari itu. Di waktu itu, makanan itu mungkin berhasil bikin kita senang, soalnya rasanya enak banget. Bahkan efek dari makanan itu mungkin masih bisa kita rasain sampai sekarang. Kalau selama setahun itu kita makan makanan yang sehat terus, pasti efeknya bisa kita rasain ya sekarang. Nah, firman Tuhan juga kayak gitu teman-teman. Firman Tuhan itu ibaratnya makanan rohani kita. Hal itu ditulis di Matius 4 ayat 4 yang bunyi seperti ini nih. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita juga mungkin gak akan hafal satu-satu semua firman yang kita pernah dengar atau baca. Tapi itu yang kasih kita kekuatan setiap hari. Firman itu yang bimbing kita. Kalau kita rajin terima firman Tuhan itu juga bisa ngebentuk pribadi kita dan hasilnya pasti akan kelihatan. Di Mazmur 1 ayat 2-3 ditulis, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Walaupun kita bisa lupa, Tuhan sebenarnya udah kasih kita teman buat ngingetin kita tentang firman Tuhan yang kita pernah terima loh. Namanya Roh Kudus. Ada ayatnya nih di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Misalnya nih kita udah pernah belajar firman Tuhan tentang sabar, dan kali kita dihadapin sama kondisi yang bikin kita mau marah, Roh Kudus bisa tiba-tiba ingetin kita sama firman tentang sabar yang dulu kita pernah pelajarin. Jadi kita bisa nahan amarah kita. Jadi gak ada ya yang namanya sia-sia dalam menekuni firman Tuhan. Kita harus terus rajin cari firman Tuhan, karena itu adalah makanan rohani kita. Hal yang membimbing kita dan menguatkan kita tiap harinya. Kalau kita terus terima firman itu juga akan membentuk pribadi kita jadi makin baik. Dan gak usah takut lupa, karena Roh Kudus yang Tuhan Yesus kasih ke kita semua akan ingetin kita akan firman Tuhan yang udah pernah kita terima, termasuk sharing ini nih. Oke deh teman-teman, segitu aja sharing dari aku kali ini. Semoga memberkati buat teman-teman semua ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini biar gak ketinggalan video sharing atau video ibadah selanjutnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. God bless.